Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum ketiga pada mata kuliah Basis Data MSI 4206 terkait praktikum transaksi pada basis data. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu transaksi pada basis data. Dalam basis data, transaksi adalah sekumpulan operasi yang dilakukan sebagai satu kesatuan logis untuk melakukan perubahan terhadap data. Transaksi menjamin bahwa data tetap dalam keadaan konsisten dan andal, terutama dalam sistem multi-user atau saat terjadi kegagalan sistem. Nah, pada saat praktikum nanti terkait transaksi ini kita akan menggunakan beberapa sintaks yang perlu kita ketahui apa saja kegunaannya. Contohnya sebagai berikut. Commit. Commit adalah perintah dalam database yang digunakan untuk menyimpan secara permanen semua perubahan yang dilakukan selama transaksi. Setelah commit dijalankan, perubahan tersebut tidak bisa dibatalkan. Artinya data sudah benar-benar disimpan ke dalam database. Lalu ada rollback. Rollback ini merupakan perintah untuk membatalkan semua perubahan yang terjadi selama transaksi dan mengembalikan database ke kondisi terakhir sebelum transaksi dimulai. Rollback biasanya digunakan ketika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam proses transaksi. Save point adalah perintah untuk membatalkan semua perubahan yang terjadi selama transaksi dan mengembalikan database ke kondisi terakhir sebelum transaksi dimulai. Lalu yang terakhir ada trigger. Adalah prosedur otomatis di dalam database yang akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi aksi tertentu, seperti insert, update, atau delete pada suatu tabel. Trigger biasanya digunakan untuk menjaga integritas data atau mencatat log perubahan secara otomatis. Baik, langsung saja ke dalam web server localhost PHP MyAdmin-nya. Di sini saya sudah masuk. Nah, sebelum itu kita perlu masuk ke dalam menu routines. Kita akan menjalankan contoh perintah pertama, yakni commit. Namun sebelumnya di sini saya akan coba gunakan tanpa perintah commit. Kita klik create new routine. Kita beri nama transaksi 1. Kita hapus saja parameternya, lalu kita buat query-nya. Memulai transaksi kita perlu mengetikkan begin, lalu start transaction.
saja kita baikkan itu, lalu kita pilih execute. Di sini di data sebelumnya sudah ada tiga data, yakni 234, lalu kita tambahkan tadi tidak menggunakan commit ya, data Yanto ini nomor 5. Di sini pada routines ini terlihat datanya telah masuk, tetapi jika tidak menggunakan commit lalu kita bandingkan di tabel pasien ya, maka data nomor ID pasien dengan nomor 5 tadi yakni Yanto itu tidak masuk ya, karena tidak menggunakan perintah commit. Lalu kita buat lagi menggunakan commit. Di sini kita salin saja ya kodenya biar cepat. Nama transaksi 2. Kita hapus parameter, langsung salin saja, dan kita tambahkan perintah commit setelah select from. Kita klik go dan coba execute. Di sini data Yanto berubah menjadi nomor 6, dikarenakan di transaksi 1 tadi data Yanto merupakan nomor 5. Lalu kita lihat ke tabel pasien ya, dengan menggunakan perintah commit maka data nomor 6 atau Yanto ini berhasil disimpan ke dalam tabel, yakni tabel pasien. Lalu kita akan menggunakan atau mencoba perintah rollback. Jadi kita beri nama transaksi 3. Seperti biasa dihapus parameternya, kita langsung salin saja dan kita tambahkan perintah rollback ya setelah select from tadi. Tambahkan rollback. Kita ganti aja lah namanya. Kita sini nampak terlihat data Rian, ID pasien nomor 7. Dan tetapi pada tabel pasien juga tidak akan terlihat, karena kan perintah rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah sebelumnya dan sesudahnya. Lalu kita coba lagi dengan data baru dan memindahkan rollback ke atas perintah select from. Coba lagi kita buat transaksi baru, transaksi 4. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat ya, di sini data Dani tidak terlihat ya, dikarenakan ini tadi data Dani tidak terlihat dikarenakan kita menggunakan rollback.
atau perintah rollback ini sebelum select from pasien. Karenanya perintah rollback ini akan menggugurkan perintah di bawahnya, yakni select from pasien dan juga commit. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan contoh query transaksi save point. Kita beri nama di sini transaksi 5. Seperti biasa dihapus dulu parameternya. Di sini sebelumnya saya juga sudah buat perintahnya ya, agar lebih cepat kita langsung salin saja. Sini kita salin. Sini rollback dan save point. Kita klikkan go. Oh, ada kesalahan. Setelah saya perbaiki tadi beberapa kodenya, lalu kita akan klikkan go atau mengeksekusinya. Ya, di sini kode berhasil dieksekusi, lalu kita klikkan execute. Di sini tampak hanya data Niko dan Cika yang muncul, dikarenakan di sini tadi ya data Z ini tidak muncul dikarenakan menggunakan perintah rollback dan akan kembali ke poin pertama. Lalu kita akan mencoba menggunakan trigger, tapi sebelumnya kita harus membuat dua tabel terlebih dahulu berdasarkan panduan ini ya, panduan praktikumnya. Kita diminta membuat tabel dengan nama obat dan juga transaksi obat. Ini langsung saja kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita langsung salin saja di sini. Kesalahan. Ini adalah DDL-nya, data definition language query-nya, untuk membuat tabel obat dan juga transaksi obat. Lalu kita langsung saja klikkan go dan kedua tabel tersebut berhasil dibuat, obat dan transaksi obat. Lalu kita tambahkan relasinya ya, pada kedua tabel tersebut kita buat relasi. Tetapi pertama-tama kita perlu menambahkan origin key-nya, data transaksi obat, terus struktur. Nah, ya. Jadi origin key di sini ya, ini atribut ID pasien dan juga ID obat. Maka kita dapat klik more, lalu index, copy. Itu juga dengan ID obat, more, index, oke. Okay. Nah, setelah kita menentukan origin key-nya, maka kita dapat langsung membuat relasinya, more, design. Kita full screen kan saja. Sini terdapat dua tabel baru, yakni
obat dan juga transaksi obat. Seperti biasa untuk membuat relasi kita cari di sini trade relationship. Kita pilih terlebih dahulu referensi key-nya atau pada tabel induknya. Misal tabel induknya obat, maka transaksi obat ini akan merujuk dari tabel obat ke sini. Kita pilih tabel induknya terlebih dahulu. Ini obat, ini obat. Sini kita buat cascade, klikkan OK. Lagi relationship-nya untuk ini ID pasien ke ID pasien transaksi obat. Kita coba keluar dulu untuk melihat relasinya. Kadang harus di refresh ya. Sini sudah terlihat tabel obat telah berelasi ke tabel transaksi obat. Begitu juga tabel pasien telah berelasi dengan tabel transaksi obat. Kita save back agar tidak berantakan. Langsung saja kita exit full screen. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan sintaks trigger tersebut. Transaksi obat, menu trigger, create new trigger, Febriawati jual transaksi obat. Di sini kita up. Di sini saya sudah juga buatkan kodenya agar lebih cepat ya, langsung disalin saja. Update obat set stock, stok dikurangi new jumlah where ID obat. Nah, jika nanti kita akan melaksanakan eksekusi kode, misal kita ada pasien yang membeli obat, maka stok obatnya akan berkurang. Nanti kita akan coba. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Klik go. Belum ada data obatnya ya, kita isilah minimal 3 kode obat. Misal M012, nama obatnya Ultraflu, harga Rp1.000, stoknya misal ada 100. Klik go. Lalu kita buat lagi kode obat juga. Harga 100. Kita klik go lagi. Misal masih harga 25. Terlihat ada beberapa baris data. Di sini kita akan coba apakah misal ada pasien bertransaksi obat, misal membeli Ultraflu
dengan jumlah 50 atau beberapa, apakah di stoknya akan berkurang. Buat transaksi obat langsung ke insert. Sini misal ID pasiennya si Andriko. Andriko dengan ID obat yang ini Ultra Blue tadi. Misal dia membeli 50 piece. Kita klik dulu. Nah, di sini telah berhasil dijalankan, lalu kita lihat apakah obatnya akan berkurang. Ya, di sini si Enrico tadi membeli Ultra Blue berjumlah 50 dan akhirnya stoknya di tabel obat juga berkurang, menandakan kalau kodenya berjalan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.